Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Majelis Aceh Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Harga emas sekarang ini sudah mencapai 6 juta rupiah per mayam. Sehingga fenomena naiknya harga emas ini meskipun dengan nada lelucon ataupun coletehan di media sosial, baik disampaikan oleh kaum jomblo, laki-laki dan perempuan, mengenai meningkatnya harga emas ini juga berdampak pada beban seorang laki-laki ketika memikirkan mahar ataupun jenameh apabila mereka ingin melakukan proses pernikahan. Lalu apakah hal ini harus kita anggap biasa-biasa saja ataupun hal yang mengalir sesuai dengan harga pasar? Maka kita ingin melihat ke belakang sedikit, bagaimana proses mahar itu, apakah harus mesti wajib emas sekian mayam ataupun harus terpenuhi beberapa hal yang diinginkan dalam pandangan adat. Maka kita langsung melihat pertama sekali adalah bagaimana proses mahar yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istri beliau, yang kemudian nanti kita melihat bagaimana mahar Sayyidina Ali yang beliau berikan kepada putri Rasulullah Siti Fatimah Zahra. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hadis 894 An Anas radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu a'taqa Safiyyata wa ja'ala 'itqaha sadaqaha. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Safiyah binti Huyai bin Akhtab dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mahar, bahwasanya Rasulullah membebaskan Safiyah dari status tawanan perang pada saat perang Bani Quraidah. Jadi Rasulullah tidak memberikan emas, tidak memberikan barang-barang yang lain, tidak memberikan uang, tidak memberikan dalam bentuk materi, tetapi mahar Safiyah adalah pembebasan Safiyah daripada status tawanan perang. Jadi beliau tidak memberikan materi. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis nomor 895 an Abi Salamah Ibni Abdurrahman radhiyallahu anhu annahu qala, daripada Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha kam kana sadaqu Rasulillah. Jadi Abu Salamah bertanya kepada Siti Aisyah, berapa mahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalat kana sadaquhu li azwajihi 12 uqiyatan wa nashan. Jadi mahar beliau yang beliau berikan pada saat menikahi istri-istrinya adalah 12 uqiyah dan nasyan. Atadri man nasyu? Jadi Siti Aisyah bertanya kembali kepada Abu Salamah, apakah engkau tahu apa itu nasyu? Qala qultu la. Abu Salamah mengatakan, tidak wahai Aisyah, aku tidak tahu apa itu an-nasyu. Qalat nisfu uqiyah, yaitu setengah uqiyah. Fatilka 500 dirham, dan itu kalau diuangkan adalah 500 dirham. Fahada sadaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li azwajihi, dan 500 dirham inilah menjadi mahar Rasulullah yang beliau berikan kepada istri-istrinya pada saat beliau menikahi mereka. Rawahu Muslim. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dua hadis ini kita bisa menyimpulkan mahar Rasulullah ketika menikahi Safiyah adalah bersifat manfaat, bukan materi, yaitu membebaskan Safiyah daripada status tawanan perang. Sedangkan pada riwayat berikutnya adalah berbentuk materi 500 dirham. Kalau kita rupiahkan pada hari ini, berarti itu lebih kurang sekitar 2.500.000 rupiah. Ini mahar Rasulullah pada saat menikahi istri-istrinya.
Lalu bagaimana dengan mahar Siti Fatimah pada saat dinikahi oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah? Ibnu Hajar Al-Asqalani pada hadis 896 beliau meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala lamma tazawwaja Aliyun Fatimata qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat Ali menikahi Siti Fatimah, Rasulullah berkata kepada Ali, a'tiha syai'an, berikan Fatimah ini sesuatu. Qala ma 'indi syai'. Sayyidina Ali mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak memiliki sesuatu. Ini luar biasa. Pernikahan tanpa modal, namun pernikahan ini penuh dengan berkah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ali mengatakan, ma 'indi syai', saya enggak ada apapun ya Rasulullah. Qala fa aina dir'ukal hutamiyah? Wahai Ali, di mana baju besimu al-hutamiyah dari Hutamah bin Muharib? Ini salah satu suku di Arab yang memang ahlinya adalah membuat baju besi. Jadi dinisbahkan Hutamiyah. Mana baju besimu yang dari Hutamiyah itu? Ini sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada mahar Siti Fatimah, maharnya adalah baju besi yang kalau diuangkan mungkin tidak sampai begitu tinggi harganya, namun poinnya adalah Siti Fatimah mendapatkan sesuatu mahar daripada Sayyidina Ali dalam proses perkawinan. Lalu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan naiknya harga emas ini, apakah mungkin akan lahir sebuah pemikiran agar proses pernikahan di tengah-tengah masyarakat kita ini kita alihkan dari persepsi emas dalam takaran mayam, dialihkan menjadi takaran gram misalnya. Jadi kalau dulunya misalnya maharnya 10 mayam, jadi sekarang ini kan 60 juta. Belum lagi pestanya ataupun hal-hal lainnya yang mungkin harus dikeluarkan oleh pihak laki-laki. Maka berdasarkan hal ini, supaya tidak terjadi beban mental dan beban pikiran bagi kaum laki-laki ataupun bagi perempuan ataupun bagi calon pengantin yang terbebani dengan angka mahar di tengah-tengah masyarakat ini, tidak boleh kurang 5 mayam, tidak boleh kurang 3 dan lain sebagainya. Apakah mungkin kita mengharapkan kepada para alim ulama kita, pada tokoh-tokoh adat kita untuk meracik kembali persepsi mahar di tengah-tengah masyarakat kita ini dari bahasa mayam menjadi bahasanya adalah gram. Jadi 1 mayam itu adalah 3 gram lebih kurang. Kalaulah proses misalnya pernikahan itu 5 mayam, maka 5 kali 3 gram adalah 15 gram. Jadi yang terdengar angka besarnya meskipun nilainya itu tidak sama. Karena di beberapa tempat ada masyarakat kita itu menganggap mahar ini adalah harga perempuan, harga seorang anak gadis. Jadi semakin mahal harganya semakin bagus. Ini persepsi yang salah. Jadi mahar itu bukan harga perempuan. Nanti kita akan melihat dalam penjabaran kitab yang lain, bagaimana status mahar ini adalah sebagai bentuk tanda cinta seorang laki-laki yang dibuktikan dengan materi semampunya, bukan sebagai harga terhadap perempuan tersebut. Maka bahasa semampunya ini dalam tatanan masyarakat adat kita di Aceh, kalaulah bisa kita ubah bahasanya dari mayam menjadi gram, maka saya pikir hal ini akan meringankan beban mental calon-calon pengantin kita untuk menuju kepada jenjang pernikahan. Jadi coba kita bayangkan saja kalau maharnya 10 mayam, 60 juta. Nanti belum lagi ketek benek yang lainnya. Belum lagi hal-hal yang berkaitan dengan pesta macam-macam lah, ataupun hal-hal yang memang harus dipikirkan oleh kaum laki-laki. Namun kalau kita ubah bahasanya menjadi 10 gram misalnya. Jadi 10 gram itu kan lebih kurang kan 3 mayam.
Namun orang mendengarnya 10 gram. Jadi yang terdengarnya 10. Namun nilai mayamnya sekitar 3 mayam setengah. Mungkin berubahnya bahasa mahar di tengah-tengah masyarakat kita ini menjadi salah satu solusi agar persepsi untuk menuju pernikahan itu bukan hanya dilihat dari sisi kesiapan materi, tetapi justru lebih dari itu bagaimana tujuan dan motivasi pernikahan itu, bagaimana mewujudkan sebuah keluarga yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang bersyariat. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.